Pertama Tampuah tuh negara Thailand. Awalnya ke situnya dulu. Thailand. Ya. Nya sekalian mengabdikan ilmu pengobatannya, sekaligusnya menambah ilmu. Jadi dalam pengenalannya tuh setiap tampe pasti berbeda-beda cara ilmu orang mengobati coach. Oh, berarti sambil berjalannya upgrade ilmunya ya, ditambah ya tarui. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ndak muncul di acara kini ini begitu balik di acara Bala Kabar Lamo. Kini kami sedang udah gitu dari Senandar. Dari Senandar banyak punya kabar-kabar. Beliau dapat sesuai jawabannya waris nambah jawe dari beliau. Kabar-kabar yang mungkin tak pernah terdengar dewak di kabar-kabar mayor yang ditulis-tulis di Minangkabau. Beliau lebih fokus ke kabar-kabar mitologi. Udah. Ya, Daris. Iya. Daris. Darisku biasanya sehari-hari Daris sehari-hari mangga gini. Kerja. Tukang servis. Nggak cleaning dah kan, tukang servis kan? Kalau cleaning itu lain cerita. Tukang servis. Beliau barang-barang rusak. Atau kerja, tapi barang elektronik Iya. Kini rencananya sana kami ke Mandanga kabar tentang Tabib Cia. Kabar aku kira-kira tahun berapa dah? Itu pertengahan abad ke-8 balik. Jadi 7 balik sampai puluhan sampai ke 7 balik menjelang 8 balik awal. 1700 sampai puluhan. Pantang. Lama leh. Di mana waktu? Pertama, nan perlu kau tanya nak. Tabib Cia kau sia. Dari mana? Manganyo ke siko awalnya. Di kabar tu kan di jalan disabut ni begitu kan? Okey. Ya. Tarik lah. Iso rokok. Lanjut saya kau. Iya, pada panjang tu. Nya kalau orang kabar nak merokok, hilang apanya? Hilang ilmu leh. Kosong pengenal dia. Kecil rokok nak kau ya? Dah. Tabib Cia tu dasarnya sebenarnya dokter herbal. Inyo lahir di daerah Cino bagian selatan. Cino bagian selatan. Tapeknya? Nama daerahnya kini tu. Kira-kira tu. Dekat pinggiran kota Yunan pi ke selatan lah itu. Ke selatan Yunan lah ya. Lebih dekat ke daerah kayak negara di bawah tu kayak Thailand, Laos dengan mereka. Pinggiran itu. Lah dekat ke Asia Tenggara ya. Di waktu itu daerah situ sebenarnya lah ada umat kaum muslim di sana mah. Pada babadnya tu. Cuma nya sendiri ndak agamanya ndak muslim dah. Inya tu Buddha. Buddha. Ndak Konghucu dah ya? Ndak Buddha dasarnya. Buddha. Tu sesuai sama ilmu nanya punyanya soalnya dukun herbal, dukun ramu-ramuan. Yang ingin mengabdikan ilmunya bukan di daerah kampung halamannya tapi lebih menurian intuisinya untuk turun tarui ke selatan. Turun tarui ke selatan, ke selatan ke arah kawak ke painya kau ya? Iya, ke arah Malaysia, Indonesia. Negara yang pertama Tampuah tuh negara Thailand. Awalnya ke situnya dulu. Thailand. Ya. Nya sekalian mengabdikan ilmu pengobatannya, sekaligusnya menambah ilmu. Jadi dalam pengenalannya tuh setiap tampe pasti berbeda-beda cara ilmu orang mengobati coach. Oh, berarti sambil berjalannya upgrade ilmunya ya, ditambah ya tarui. Iya. Sampai turunnya ketiba di pelabuhan dekat Selat Melaka. Pelabuhan Selat Melaka. Iya. Di situnya cukup lama di sini, tapi kok masih muda kok. Itu di pantai Minangkabau Timur waktu itu tuh ya, daerah situ ya. Itulah Sumatera bagian timur lah. Sumatera bagian timur lah, nak. Kau sebut itu kau, boleh orang lihat kan? Ya.
ketikanya di Selat Malaka itulah hanya ada mendengar kabar ada raja di daerah Sumatera Barat ko lah. Kerajaan. Yang rakyatnya sedang karena kalau zaman kini orang nyebut apa? Pandemi. Oh, iya kena wabah, Tapi kena wabah. sekarang lebih ketiknya kena wabah. Ya, Wabah, ya. apa epidemi. Epidemi. Itu nak. Penyakitnya itu berupa tumbuhan tu apa? Tumbuh kadar-kadar di kulit kau tu orang tu mengalami demam panih. Mode cacar tu. Semacam cacar. Kalau kini orang sebut cacar kan. Dari pengumuman tu dia tahu kalau raja ko dia tahu siapapun yang sanggup dah. Oh, mode sembara ke dah? Betul. Dibuatnya sembara gitu. Bukan saya apa namanya tabik-tabik herbal, dukun herbal, bahkan dukun-dukun mistik pun nyundang daerah Nyundang raja daerah supaya raja. orang ko rakyatnya ko bisa sehat. Iya. Berarti model tu nyo tiba ke siko tu mendapik kabar sembara tu. Iya. Nyo turut ke siko Iya. gitu. Nyo lah dari tiba nyo di pesisir barat ke ya? Pesisir di timur ke Pelabuhan ya? Melaka tu lah. Oh, di Pelabuhan Melaka nyo dapik kabar itu ya, sembara tu. Tapi untuk sampai kemari inyo ndak menempuh jalan darat dah. Bukan dari Sumatera menyebarang ke Riau misalnya tiba ke barat ndak di sini. Iya. Inyo ikut sama orang saudagar armada saudagar yang menyujukan. Jadi inyo jalan memutar. Saudagar Cina kau yang Jogja Sutra. Ndak Cina saja. Kalau awak celik masa-masa itu tu yang namanya perdagangan tu ada dari orang-orang Arab ada, orang-orang Eropah pun ada tu nak berdagang sebenarnya. Tahun 1700-an tu ya. Ya. Itu Oh, jadinya memutarnya lawiknya. memutar. Tiba ke siko, tibanya pantai barat gitu. ya. Memutar Aceh itu lah. Iya. Enggak mungkin ke Lampung kan, pada jauh aja. Daerah Aceh inilah. Iya, Katehnya itu ya. Ada di daerah barat Sumatera Utara itu singgah sinang Samanta. Oh, sebelumnya ke siko singgah lagi di sana dulu. Kalau zaman itu tuh wabah ko enggak selesai dalam waktu sebulan, 2 bulan tuh. Lama wabah ko. Bertahun-tahun lama. Dan waktu perjalanannya kan panjang. Lah kok lumba bakal ada tu lun kancang antenanya boleh. Paciknya jangan lupa. Paciknya. Rubah lah mereka. Pacik. Tanam di sini. Kalau di Sumatera Utara tu, itunya sempatlah ada dapat guru semanta sinan tu. Daerah mana tu kira-kira tu? Kalau menilai daerah perbatasan antara Sumatera Utara sama Aceh, tapi agak ke bawah dari Sumatera Utara. Arah ada ke Sumatera Utara. Iya. Enggak ada arah ke Tamiang dah ya. Perbatasan Tamiang Sumatera Utara enggak. Enggak, yang itu dong. Ini yang tepi lawi tu le. Ya. Singkil. Itu Aceh mah. Ya perbatasan di situ. Tapak turun ke bawah kuah. Oh, tapak tuan ke bawah. Itu Itu segala macam dapat kalau zaman kini sampai les kilat. Nya di sini. Les kilat. Di situ lo pertama kalinya punya ketertarikan terhadap pengobatan secara ritual. Pengobatan secara ritual. Di situ pertamanya dapat tapi jangan mendalami dia ada pengobatan secara ritual kok. Maksudnya kalau orang kau sakit dibacakan doa-doa, disambu atau disiram sama iyalah. Di situ mulai ada perhatiannya. Kalau macam doa-doa tu masuk Islamnya le. Aduh lah. Atau doa Buddha lah dia bacanya. Itu nak tahu dah. Tapi ini punya ketertarikan waktu itu di sini. Oh, lah tertariknya ya. Nyajanya di orang di sini. Iya. Dia dukun lah siapa kalau dukun ku kalau tukang ubek ku kalau bahasa dulunya nama gua. Ya kalau dia orang awak dukun ya nama dia. Itu dukun. Dari situ barunya turun sampai ke daerah pesisir kau. Baru pesisir barat tu nya bajalannya lah itu. Ndak apa ya Ramadan juga lah. Bakapalo lihat. Naik kapalnya lihat. Itulah kalau Ramadannya lah. Iya. Lumpang orang lain lewat situ lah ya. Karena dia nak modal lah, pokoknya numpang cik tu pindah-pindah. Dia orang pulang naik naik auto truk. Iya. Pulang nak pulang ke kampung. Ya. Piti nak ada truk mambek. Iya betul tu. Ada sampai Lampung ni wah cik. Jadilah pak cik. Kau cari dia. Iya.
Masa itu coba transitnya istilahnya kayak. banyak transitnya tuh. Nah, itu tibonya di pantai tibonya di Minangkabau di Ya. Di daerah pesisirnya nak ada turun di Padang udah. langsung ke pesisirnya Langsung di turun. pesisir itu tuh. Mungkin waktu itu zaman apa tidak ada, zaman yang di Sungai Nyalo kok sedang rancaknya apa? Yang di Mandeh gini kok. Di sini Sungai Nyalo itu masuk daerah Bayang enggak? Terusan. Bayang Terusan ada masuk apanya Bayang, dulu? Ada pelabuhannya. Nah, Yang kadang pelabuhan Bayang namanya. Kuala Bayang. Pelabuhan sungai nampak di situ. Ya Kuala Bayang ya. Nah, pelabuhan sungai. Hanya turun di situ. Nah, di situ waktu itu kalau cari ya, itu tuh prajurit kerajaan Minang yang ada di Sinan itu tuh sedang mempersiapkan semacam pertempuran lah. Oh, Kabah Parang. Yang melawan orang yang mengaku nyonya saudagar, ternyata hanya membawa pasukan militer dari Eropa. Orang Rupi kayak itu dah. Itu. Orang Rupi itu kayak ada. Orang tuh ciri khasnya, itu punya buluh panjang di muka. Topinya tinggi tuh udah buluh panjang di muka. Panjang melingkuang ke belakang gitu. Iya, buluh panjang model tuh. Itu prajuritnya tuh yang pakai model tuh. Komandan-komandannya. Oh, komandan-komandannya pakai itu. Itu lo pembesar apanya titik kepala aja. Mau deko lah. Ya tapi bulu ya. Nggak bulu dah kok kan bulu kok. Nggak nyo bulu semacam bulu burung gadang kok. Oh, bulu burung. Iya. Oh, Nah, itu. burung siapa ya? Sekarang tuh bulu ya. Tapi waktu itu pelabuhan tuh masih nyokasai orang di kerajaan ini Minang kok. Di sini nyoba tanya-tanya namanya orang kan penyakit wabah tentu orang kok capek tanggapnya. Iya. Nyo wabah kalau merata kok nak di masyarakat. Sampailah di daerah Bayang itu dulu namanya itu bukan Kotoranah, tahu ada. Jadi orang nyebutnya Kotoranah. Kini orang nyebut Kotoranah Di dulu. balik Kotoranah itu ada bukit, di situ dibuat dulu semacam rumah panjang. Jadi siapapun yang sakit ditatap di sinan. Resoda kabako di Kotoranah ada enggak di apa? Itu ada gua. Ada enggak dibaca orang ado dak? Ado rasa sama orang-orang lama ado rasa sama baca kabar. Entahlah, masalah kabar model-model koko kebenarannya itu namanya mitologi mah. Iya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Tapi kan bukti-bukti beberapa apanya kan nampak. Kece orang. Ya itu kece orang ya, nak mungkin lah kece Billy. Malah cara ngecen ke kami. Tiba di Kotoranah, daerah Kotoranah kininya. Kalau sesuk mungkin lun Kotoranah nama ada ya. Tidak. Nya tinggal di sini menetap. Siapapun yang ikut mengobati orang sakit di sini, harus ada di dalam tu, menetap di dalam tu. Istilahnya kok kane tertular hanya dalam tu. Wah, laba palut situ ya. Kurang di sini masalah penyakit itu kok waktu itu dianggap penyakit menular. Oh, menularnya kada-kada kok. Ya. Cuma ada cacar gini dan Di sini bercampur antara dukun-dukun yang tabib seperti ahli pengobatan herbal tadi itu, dukun-dukun yang spiritual dulu, nampak ritual mah. Tapi waktu tiba di sini, tabib aku nyoba heran lepas suhu itu tuh di daerah Sumatera Utara tadi itu dan sekitar banyak. Iya. Sebelum tiba di sini lah sobok dia tadi di apa ya? Di daerah Sumatera Utara ya. Dia tinggal menambah ramuan saja di sekolah. Satunya jadi bagian dari kalau zaman ini kok bagian tim khusus pengobatan lah. Iya. Yang bentuk darajo. Tapi tabib Ciako waktu itu ndak memainkan ritualnya dah. Memang herbal ya kayaknya ya. Waktu itu orang kok nampak nyobeknya pakai bahan kulit-kulit kayunya pakainya. Kulit-kulit kayu dipakainya. Untuk bahan ubek luarnya dia kulit-kulit kayu yang digiling dan tu nyelapisi ke seluruh badan itu. Oh nyo olesan gitu. Kalau untuk ubek minumnya, nyoba ada semacam daun ubi menjala kuah. Daun ubi menjala. Ya, minum ngangka orang-orang tu. Oh, untuk apa air ke ya? Untuk di apa minum airnya gitu. Tu sampai meninggalnya di senanya di Kotoranah tu ya. Akhir hidupnya memang di situ. Di situ dikubur di senanya dah. Di situ seharusnya. Seharusnya ya karena lu dapat kepastian lah. Masalahnya awak setelah wabah tu habis, inyo ndak minta imbalan berupa kekayaan sama raja tu. Inyo minta di situ tu akhirnya sebidang tanah untuk tinggal. Untuknya tinggal. Yang ingin menetap tinggal di situ. Menetap ku sebenarnya
ketika itu di daerah Bayang itu dukun-dukun mistik kok datang kuasa santi yang ada tak? Iya, Tapi iya, sampai iya. gini mungkin masih. Iya, tahun-tahun 1700-an tuh ya. Nah, Sedang Ini berpikir yang nyo nampak waktu di daerah Sumatera Utara itu mah alun sabara dibanding di Sikole dos. yang dibayang kok keceknya Iya. lah. Berarti kue yang dibayang kok lah ya. Bayang kok. Nah, itu. Oh, orang Bayang. Enggak. Awak jauh awak dari Oh, bayang. dulu kau dengar kata orang Bayang kok agak takut kau. Membayang lah. Bayang kok di daerah di daerah Bayang di pesisir selatan. Ada nama nagarinya di lah ke dalam tuh lah kau juang ke dalam terus ke Toranah. Toranah kau lewat jembatan Aka. Lewat atau sebelum? Lah lewat tak? Sesudah jembatan Aka ya. Daerah jembatan Aka. Kecil orang daerah rancak di situ. Awak sendiri tidak pernah ke sana. Harusnya ke situ udah sekali. Lalu-lalu. Jadi sampai apa kok dah di kan selesai wabah kok. Sehat deh orang banyak kok. Ya. Inyo tinggal di sini tuh masih diturui deh orang berube atau Masih tinggal sama tapi masyarakat biasa? dake masyarakat di sini sih. Masyarakat di situ kadang-kadang memang ada masyarakat luar yang namanya Kaba kan kalau zaman itu lembek tiba. Iya. Kalau Informasi zaman nak kini boleh koma kini, apa ya. yang berubah ke sini nah capek kan. Ya. Nah, ke situ ada juga orang lain Ini ya kalau di TikTok lah, cuma ramai ke sini. tuh, pada umumnya ini jadi pengobat dukun kampung di sini jadinya. Dan nya pun menikah sama orang pribumi di sini. Tapi sampai meninggalnya tidak pernah memakai ritual-ritual kalau untuk mau Lai, sesudah tu lai. Sesudah wabahnya memakai ritual-ritual lah. Ini baraja di sini. Oh, barajanya ke Di daerah orang-orang Bayang di situ daerah Bayang tuh. Berarti nyo rendah hati kok ya, ndak merasa. Ini ndak ingin dianggap hebat dah. Iya itu rendah hati. Ada juga ilmu baru le tadi Nyo pelajarinya. pelajari. Iya. Itulah kesana barunya dapat itu mencampur antara pengobatan spiritual sama pengobatan herbal. Walaupun utamanya herbal deh nyo. Tetap diutamakannya herbal. Cuma ya mungkin dek apa je ya mungkin tidak lah. Nya dek bau aja masyarakat itu diikutin apa masyarakat di situ. Ikutin. Iya. Nya dari sini berarti nya putih sipik ke ya? Kalau ciri-cirinya itu nyo orang agak kurih itu tinggi. Makanya dulu dek nama-nama cia tu Iya. Cia ke terusan tejia jadi ya. matonya tu jadi tanduk orang angku sipik je. Angku sipik kecil orang di situ. Ya, mungkin ada tuh kabar-kabar Ketika masuk tu itu tuh. di bacaan orang dibayang tuh mungkin kak beda lo namanya kan. Yang di kabar meteorologi udah aku mungkin beda lo apanya. Betul. Angku pitok kayak misalnya pitok. namanya Mana kan. lah, Iya. Pokoknya orang tuh mambiak dari Tunggu dulu. sipik matonya. Minum kopi lo. Lah. Tuh, alai. Beliau kok kira-kira masa itu tuh di masa apa ada nak ya? Di masa 100 tahun perang Bayang tuh. Kan ada itu yang terkenal tuh yang banyak dibaca orang tuh 100 tahun perang Bayang kan 100 tahun. Kira-kira 100 tahun perang Bayang kok 1700-an tuh dak. 1700-an tuh tahunnya kan? Masalahnya ketikanya di situ itu prajurit yang terluka, prajurit yang sakit, mengacok dikirim ke situ rumah panjang tu dulu pakai lo sampai sarana pengobatan semacam base militer untuk semacam PMI kan ada base militer. Iya. Model apa tak ada tempat kesehatan khususnya kan. Jadi kalau masuk sinan gitu. Dikecian secara langsung membantu raja ndak ada, cuma setiap ada prajurit yang terluka yang sakit tiba ke situ nyobati. Berarti inyo tibonya sosial saja. Apa itu lebih pengabdian ya. Iya, ndak ada nyo bagaji, ndak ada nyo apa dah kan. Ya karena masa itu kan ndak terpenting dah orang apa baru dah. Dan jadi setelah wabah tu inyo di sebidang tanah nanya janjian dek raja tu mah. Nyo jadian tempat bercocok tanam bahan-bahan obat-obatan sama bahan-bahan makanan. Mungkin ndak nyo zaman-zaman mau be apa tu masuk zaman 100 tahun perang Bayang tu dak. Perang Bayang tu masa-masa raja anu kan ndak yang di Patuan Patah tu nak. Di Patuan Patah. Iya, masa itu. Karena raja nanya pertama itu tuh. Oh, yang dipatamuinya raja itu di situ. Tuan Patah ya. Di Patuan Patah. Di daerah Bayang masa itu tuh. Iya tuh zaman-zaman masa 100 tahun perang Bayang. Itu berarti mah 1700-an. Abad ke-8 baleh. Ya, abad ke-8 baleh ya. 7 baleh 79. 7 baleh 78. 78. Itu masuk tu. Sampai 8, 7 baleh sampai 8. Wah. Ini kan periodenya di situ
Oh, 7 balik 7 ampe. 7 balik sampai puluhan lah, nak sampai puluhan sampai puluhan lah. Sampai ke 7 balik 80-an. akhir 7 balik itu. Oh, akhir abad ke-7 akhir tahun 1700-an tuh ya. Itu. Iyalah. Betulah sana kabar yang kami dapat dari Senandar. Kabar beliau memang pencinta mitologi. Mungkin di Minang susah wak sobok kini kok. Udah orang-orang yang memang Langka mana? iya langka, susah wak cari. Kok termasuk benda langka beliau kok. Besok kalau waktu lihat wak cari kabar lain yang beliau apa? Iya, yang beliau lai tahu dan beliau namu sama cerita ke kita ya. Betulah sana. Jangan lupa subscribe Marawi TV. Kami dah kena hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.